Cek. Halo sobat nih, kita gas lagi dah Jun. Udah lama nggak push Jun dan kebetulan ada beberapa chapter. Yuk langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Master Wu Hen dan juga Xiaoli, mereka pun tahu kalau mereka saat ini sedang dikelubungi ataupun dikelilingi oleh para kultivator lainnya, yang membuat mereka berdua pun kesal ketika mereka diselimuti oleh orang-orang yang berniat untuk dapat mengambil kesempatan, yang membuat kini Master Wu Hen dan juga Xiaoli mereka mencoba untuk dapat menjatuhkan, menghancurkan para kultivator yang jahat-jahat itu. Dan dengan kemampuan yang dimiliki oleh mereka, cukup mudah bagi mereka untuk dapat menjatuhkan para kultivator biasa. Dan setelah mereka berdua berhasil menyingkirkan para tikus-tikus pengganggu, di sini sudah waktunya bagi mereka berdua untuk dapat menentukan siapa pemenang di antara mereka berdua. Namun ketika mereka akan berhadapan satu sama lain dan akan melepaskan sebuah serangan, di sini mereka juga menyadari kalau ada pihak ketiga yang baru saja datang, yang tentunya hal itu menarik perhatian bagi mereka berdua. Dan itu juga membuat Master Wu Hen tanpa pikir panjang, dia pun langsung melepaskan sebuah serangan ke arah sosok yang baru datang itu. Dan ternyata itu adalah boom. Serangan itu pun tidak berguna karena yang datang adalah Xiao Hong dengan armor tempur barunya. Dan di sini untuk Xiao Hong, dia pun mengatakan kalau sepertinya mereka berdua memiliki indera yang cukup tajam. Padahal dia memiliki sebuah niat untuk dapat mengambil kesempatan ketika mereka berdua sudah kelelahan. Ucap dari Xiao Hong. Namun di sini untuk Master Wu Hen, dia juga menyadari kalau sosok yang baru saja datang, dia memiliki aura yang cukup kuat dan juga set armor yang lengkap, yang membuatnya pun sadar betul kalau sepertinya sosok yang ada di depan sana dia jauh lebih kuat dibandingkan Xiaoli yang ada di belakangnya. Walaupun memang saat ini Master Wu Hen dia nggak tahu kalau sosok wanita kekar itu adalah Xiaoli. Dan untuk Xiao Hong, dia pun mengatakan kalau dia berencana untuk mengambil ingin menjadi seorang nelayan, tapi ternyata dia harus menghadapi mereka secara langsung. Ucap dari Xiao Hong. Namun di sini Xiao Hong dia juga mengatakan, "Hei kau wanita besar, aku pikir kau akan membantunya kah atau kau akan menghadapiku nanti?" Ucap dari Xiao Hong yang membuat Master Wu Hen dia pun bertanya apa maksud dari pria yang ada di depannya ini. Apakah kau tahu siapa identitas wanita yang ada di belakangku? Ucap dari Master Wu Hen yang membuat Xiaoli dia pun panik ketika Xiao Hong mencoba untuk dapat memberitahukan identitas aslinya, karena itu akan mencoreng harga dirinya. Bagaimana mungkin seorang master pedang laki-laki kekar membuat karakter wanita seperti ini, dan dia takut jika itu tersebar nanti di luar sana, itu akan membuat reputasinya benar-benar akan hancur, yang membuat dirinya nggak punya pilihan lain selain mengikuti apa yang diucapkan oleh Xiao Hong yang tidak akan mengganggu pertarungannya melawan Master Wu Hen, yang membuat Xiao Hong dia pun tersenyum karena juga berpikir akan sangat repot jika dia menghadapi dua orang sekaligus. Namun di sini untuk Xiaoli, dia juga tahu kalau dia nggak bisa ikut campur, nanti reputasinya akan terbongkar. Jadi dia hanya akan membiarkan Master Wu Hen menghadapi Xiao Hong depan-depanan, yang membuat Master Wu Hen dia pun berpikir apakah jangan-jangan mereka berdua ini saling kenal kah? Ucap dari Master Wu Hen. Tapi ya sudahlah, di sini Master Wu Hen dia juga nggak ambil pusing dan dia langsung melakukan sebuah inisiasi untuk dapat menyerang sosok yang ada di depan sana. Tapi ketika mereka akan menyerang satu sama lain, di sini mereka berdua juga ternotis dengan seseorang yang baru saja datang dengan aura yang sangat kuat, karena ketika mereka akan bertempur beradu kekuatan, tiba-tiba aja muncul kekuatan ketiga yang jauh lebih kuat dibandingkan mereka berdua. Dan serangan itu juga sangat kuat hingga memaksa mereka berdua harus tarik mundur karena tekanan yang diberikan oleh sosok yang baru saja datang sangat-sangat kuat. Dan sosok yang baru saja datang dia memiliki tanduk dan juga sisik naga, dan dia adalah sosok yang sangat-sangat mengerikan, dan dia mengaku kalau dia adalah putra dari dewa. Dan dia juga mengatakan kalian semua yang ada di sana berhenti dan diamlah. Putra dewa inilah yang akan menikmati kemenangan ini, namun sebelumnya aku harus menikmati permainan ini dulu, menghancurkan kalian semua, dan kalian semua harus berakhir di tanganku. Ucap dari sosok misterius itu. Dan informasi aja, sosok misterius itu adalah Chen Xiao. Karena Chen Xiao sebelumnya dia menghadapi sosok naga, dan sepertinya dia mendapatkan kekuatan naga nih, makanya dia bisa berpenampilan seperti ini. Namun untuk Xiao Hong, dia pun merasakan aura kuat yang telah muncul bersama dengan sosok pria itu, yang membuatnya pun sadar siapa orang ini dan kenapa auranya sangat kuat seperti itu. Ucap dari Xiao Hong. Tapi di sini untuk sosok pria ini ataupun Chen Xiao, dia tidak mengaku kalau dirinya adalah Chen Xiao, tapi dia mengaku kalau dirinya adalah sosok yang telah ditakdirkan untuk dapat menguasai pulau terapung ini. Ucap dari pria itu yang membuat Xiao Hong
Sungguh sangat sombong, apakah kau yakin kau tidak terkalahkan? Ucap dari dirinya. Dan hal itu pun dibenarkan oleh Chen Xiao, di mana dia mengatakan kalau dia adalah sosok yang tidak mungkin dapat dikalahkan. Dengan armor set tempur yang kau miliki, apakah kau pikir itu berguna untuk dapat menghadapiku? Ucap dari Chen Xiao yang membuat Xiaohong dia pun tak apa pikir panjang, langsung mencoba untuk dapat melakukan sebuah inisiasi untuk dapat menyerang dan dangkakan untuk Master Wu Hen dan juga Xiao Li. Mereka pun menyadari betapa kuatnya sosok monster yang baru saja datang itu, pikir dari mereka berdua. Namun untuk Xiaohong dia nggak peduli dan dia langsung melakukan sebuah inisiasi yang membuat di sini Master Wu Hen dia menyadari betapa mengerikannya orang-orang itu. Mereka sangat mengerikan, ucap dari Master Wu Hen. Bahkan dia berpikir kalau serangan yang diberikan oleh Xiaohong sungguh kuat, dan dia juga berpikir jika saja serangan itu datang ke arah dirinya, dia nggak mungkin dapat menahan itu semua tanpa cedera sedikit pun, ucap dari Master Wu Hen. Namun di sini untuk sosok naga dia juga memiliki kekuatan yang sangat kuat dan dia memancarkan energi yang cukup kuat di lengan kanannya, dan dia yakin dengan ini cukup untuk dapat menjatuhkan sosok yang ada di depan sana. Dan melihat kekuatan yang dimiliki oleh sosok naga itu membuat Master Wu Hen dia pun menyadari kalau sosok naga itu benar-benar sangat luar biasa dan nggak akan mungkin dapat bertahan melawan sosok itu, pikir dari Master Wu Hen. Dan benar saja ketika serangan Xiaohong dan juga naga itu saling beradu satu sama lain, di sini Xiaohong dia pun tertahan dan dia terdorong hingga beberapa langkah, bahkan dia juga mendapatkan luka dalam yang cukup serius. Namun di sini sebelum Xiaohong akan dihantam untuk kedua kalinya, tiba-tiba aja muncul sebuah serangan yang dapat mengganggu konsentrasi dari sosok naga itu, dan itu adalah serangan yang diberikan oleh Xiao Li. Dan itu membuat Xiaohong dia dapat bernafas lagi, dan itu membuatnya pun juga bertanya, bagaimana bisa aku mendapatkan kekuatan itu? Ucap dari Xiaohong. Namun untuk Xiao Li dia pun mengatakan, apa? Kenapa kalian bisa bertransformasi? Ucap dari Xiao Li yang kesal kenapa mereka memiliki armor kuat seperti itu. Namun di sini untuk Xiao Li yang melihat sosok naga itu sangat kuat membuat dirinya semakin bergairah, dan dia juga akan menghadapi sosok naga itu, dan dia kini menyiapkan serangannya untuk dapat menyerang sosok naga itu. Tapi ketika serangan itu datang mendekati naga itu, di sini boom, Xiao Li dia terhantam dengan sangat-sangat keras dan dia terkena telak dari serangan naga itu. Dasar sosok jelek aneh, beraninya kau mendekati putra suci ini, ucap dari sosok naga itu. Dan melihat tuannya dihantam dengan keras membuat yaitu elang besar yang dimiliki oleh Xiao Li mencoba untuk dapat menyerang sosok naga yang ada di depannya. Namun sayangnya serangan itu pun tidaklah berguna, karena di sini Chen Xiao dengan cukup mudah dia menangkap sosok elang itu dan dia pun menghancurkannya hanya dalam satu gerakan, yang tentunya hal itu membuat Xiao Li yang melihatnya dia pun benar-benar kaget ketika hewan peliharaannya dihancurkan begitu saja, dan itu membuatnya pun benar-benar murka dan dia melepaskan semua kemampuan yang dia miliki dan dia akan menghadapi sosok yang ada di depan sana. Kau berani-beraninya, ucap dari Xiao Li yang akan menyerang sosok naga itu dari belakang. Dan untuk Chen Xiao ketika dia ngelega sedikit, dia memang terhantam dengan cukup keras serangan yang diberikan oleh Xiao Li, tapi itu belum cukup untuk dapat menjatuhkan dirinya, bahkan dia langsung melepaskan serangan counter yang dapat membuat di sini Xiao Li dia benar-benar terhantam dengan sangat keras. Namun melihat ada sebuah celah membuat Master Wu Hen dia mencoba untuk dapat menyerang sosok yang ada di depan sana dengan kemampuan yang dia miliki. Dan hal itu pun juga dilakukan oleh Xiaohong karena mereka tahu kalau sosok naga itu sangat kuat, yang membuat kini dua serangan itu pun datang langsung menerjang naga Chen Xiao. Namun sayangnya serangan itu pun tidak berpengaruh karena di sini sosok naga itu dapat mematahkan serangan dari mereka berdua. Kalian benar-benar membuatku marah. Si naga ini dia juga mengatakan dalam menghadapi kekuatan absolut seperti diriku, perlawanan kalian semua adalah sia-sia, ucap dari dirinya. Karena sedangkan sudut lainnya saat ini untuk Jun lah, dia datang terlambat dan dia melihat ada sosok naga yang sedang meraung di atas sana, dan itu adalah sebuah proyeksi jiwa yang dimiliki oleh Chen Xiao yang membuat Jun, wow, ternyata ada sesuatu kan di sana. Wah, aku jadi penasaran apa yang ada di sana nih, ucap dari Jun yang ingin mencoba kemampuan miliknya pula. Yuk, aku harus ke sana, ucap dari Jun. Sedangkan di sudut lainnya saat ini untuk Xiao Li dia pun tereliminasi dan dia keluar karena dia telah dikalahkan oleh sosok naga Chen Xiao yang membuatnya sangat-sangat kesal. Siapa sih manusia itu, sombong sekali dia, ucap dari Xiao Li. Karena memang di luar sana ternyata para kultivator yang telah dikalahkan mereka dapat melihat melalui layar proyeksi tentang apa yang ada di dalam sana, dan melihat kemampuan gila yang dimiliki oleh sosok naga itu membuat mereka pun berpikir kalau sepertinya sosok ini sangat-sangat mengerikan, bahkan dia terlihat seperti sosok naga iblis, ucap dari mereka semua. Dan mereka semua juga berpikir di hadapan dari sosok naga gila seperti ini, orang-orang biasa tidak ada bedanya dengan semut, pikir dari mereka semua. Karena memang di dalam sana untuk Xiaohong dan juga Master Wu Hen mereka pun menyadari betapa mengerikannya sosok yang ada di depan sana.
Dan itu juga membuat mereka berpikir bagaimana bisa orang itu berubah menjadi naga seperti ini, ucap dari Xiao Hong. Dan hal itu pun juga dibenarkan oleh Master Wu Hen. Namun di sini untuk sosok naga Chen Xiao dia pun coba untuk dapat kembali menyerang Xiao Hong dan juga Master Wu Hen yang ada di depan sana. Dan untuk Xiao Hong dia mencoba untuk dapat menahan dan menggunakan tombak langit miliknya untuk dapat menahan serangan yang diberikan oleh naga itu, karena memang serangan yang datang itu sangat-sangat mengerikan hingga membuat di sini Master Wu Hen yang merasakan aura itu dia pun tahu kalau ini terlalu mengerikan untuk dirinya. Bagaimana bisa dia sekuat ini, ucap dari Master Wu Hen. Dan ketika serangan itu datang di sini, Master Wu Hen dia mencoba untuk dapat menahan semua dengan perisai dingin yang dia miliki, tapi ternyata itu belum cukup hingga membuat Master Wu Hen dia hantam dengan sangat-sangat telak. Dia terhantam dengan sangat telak serangan yang diberikan oleh Chen Xiao, yang membuat Chen Xiao dia mengatakan kalau semua armor tempur yang mereka miliki semuanya tidaklah berguna di hadapan dari dirinya, di hadapan cakar naga miliknya. Sedangkan untuk Xiao Hong dia memang masih dapat menahan serangan itu, tapi dia juga sadar betul sosok yang ada di depan ini sangat-sangat mengerikan. Bagaimana bisa dia memiliki armor gila ini, ucap dari Xiao Hong. Dan sedangkan untuk Chen Xiao dia pun mengatakan kalau ini adalah rasa manis setelah kerja keras pahit yang selalu ia lakukan, dan kali ini tidak ada seorang pun yang dapat menghentikan dirinya, ucap dari Chen Xiao. Dan hal itu pun juga dibenarkan oleh orang-orang yang ada di luar sana. Mereka pun berpikir kalau sepertinya pemenang dari Pulau Terapung ini telah ditentukan, dan mereka berpikir kalau sepertinya naga itu terlalu kuat. Ini curang nggak sih, ucap dari mereka semua. Namun di sini mereka juga berpikir di mana Jun, padahal sebelumnya di lantai 1 dan juga di lantai 2 Jun yang paling mendominasi, dan sekarang kemana dia, kenapa dia menghilang, ucap dari orang-orang ini. Bahkan ada juga yang berpikir kalau Jun udah tereliminasi sedari awal, pikir dari mereka semua. Sedangkan untuk Chen Xiao saat ini dia pun berpikir kalau sepertinya ini semua sudah berakhir, dan dia mengatakan kalau dia akan segera melenyapkannya dan dia akan menjadi pemenang dari ini semua, ucap dari Chen Xiao, yang membuat Xiao Hong dia pun sadar betul kalau sepertinya dia nggak bisa melawan lagi. Dan ini Xiao Hong dia juga mengatakan apakah ini adalah akhir dari diriku, ucap dari dirinya. Dan dia juga bertanya kemana dia, kenapa dia belum muncul, ucap dari Xiao Hong, yang tanpa sadar dia berharap kedatangan dari Jun yang dapat membantu dirinya. Namun di sini untuk Chen Xiao dia pun mengatakan kali ini semua sudah cukup, dan dia kini melepaskan serangan langsung ke arah Xiao Hong yang ada di depan sana. Dan ketika serangan itu pun akan datang, di sini ada seseorang yang berujar, wah ternyata di dalam permainan ini ada naga kecil cuy, ucap dari seseorang yang tentunya menotis bagi mereka berdua. Apa? Masih ada orangkah di sini? Ucap dari Chen Xiao, yang membuat Xiao Hong dia pun berpikir aura aneh ini, apakah ini adalah Jun, pikir dari Xiao Hong. Dan merasakan ada sosok yang baru saja datang dan sepertinya sedikit meremehkan, membuat naga ini dia pun menarik diri dan dia melepaskan Xiao Hong begitu saja. Dan dia kini melirik ke arah sosok yang baru saja datang itu, dan siapa lagi jika bukan Saitama botak ini, ya Jun yang baru saja datang. Namun melihat Jun yang kepalanya botak datang naik keledai, membuat orang-orang yang melihatnya mereka pun tertawa. Bagaimana mungkin ini keledai mau melawan naga kah? Waduh, kayak mana ini, ucap dari mereka. Dasar ini kayak mana nih, ucap dari mereka yang meremehkan Jun. Sedangkan untuk Jun dia pun menertawai Chen Xiao, dia pun mengatakan kau menggunakan skin naga. Waduh, apakah kau pikir kau ini adalah naga, ucap dari Jun yang menertawainya, yang tentunya hal itu membuat Chen Xiao dia pun sangat-sangat marah. Sedangkan untuk Xiao Hong dia pun tahu kalau itu adalah Jun, dan dia berharap kalau Jun dapat membantu dirinya. Sedangkan untuk mereka para kultivator yang lainnya yang ada di luar sana, mereka pun tidak tega sampai melihat Jun yang akan dilenyapkan oleh sosok naga itu. Mereka nggak tega jika mereka melihat botak itu dicabik-cabik oleh naga besar itu. Namun ternyata itu semua berbeda dengan apa yang dipikirkan oleh mereka, karena tiba-tiba aja muncul sebuah serangan yang sangat-sangat kuat yang dapat melukai naga itu dengan cukup mudah, yang tentunya membuat naga ini dia kesal. Aku ini raja naga, kenapa kau bisa menyerangku begitu saja, ucap dari sosok naga itu. Namun mendapatkan dirinya dapat dilukai dengan cukup mudah, tentunya membuat Chen Xiao dia pun kesal. Bagaimana berani sekali kau melukaiku dengan benda kecil itu, ucap dari Chen Xiao yang kesal ketika dia dapat terluka dengan serangan kecil yang diberikan oleh Jin, yang tentunya membuat Xiao Hong yang melihatnya dia pun juga berpikir apa itu adalah item emas tingkat tertinggi, ucap dari Xiao Hong. Dan hal itu pun juga dibenarkan oleh mereka semua. Bagaimana mungkin ada seseorang yang mendapatkan
item tingkat emas seperti itu, ucap dari mereka semua. Sedangkan untuk Jun, dia pun mengatakan kalau dirinya akan menghadapi Chen Xiao dengan pedang yang ada bersama dengan dirinya, dan ini adalah pedang yang disebut sebagai Dragon Slayer, ucap dari Jun. Dan kalau Chen Xiao, dia pun berpikir, apa? Itu adalah pedang Dragon Slayer? Apakah itu adalah benda khusus untuk dapat menghancurkan naga? Ucap dari dirinya yang mulai takut. Sedangkan untuk Xiao Hong, melihat gerak-gerik dari pria botak yang ada di depan sana membuatnya pun berpikir, apakah itu benar-benar adalah Jun? Itu pasti dia kan? Ucap dari Xiao Hong yang sadar betul. Dan hal senada juga dipikirkan oleh Xiaoli. Dia pun berpikir kalau sosok yang ada di depan sana pasti adalah masternya. Itu pasti adalah Master Jun, ucap dari Xiaoli. Dan untuk beberapa orang mereka juga berpikir kalau itu pasti adalah Jun, karena Jun memang sangat-sangat edan seperti ini. Sedangkan untuk sosok naga itu, dia benar-benar tidak terima ketika dia diremehkan seperti itu, hingga membuat kini dirinya pun meraung dengan sangat-sangat kuat dan juga mengumpulkan semua energi yang dia miliki, hingga membuat tubuhnya kini bertransformasi ke bentuk naga sempurna miliknya. Dan dengan kemampuan miliknya inilah dia yakin kalau dia dapat mengalahkan sosok yang ada di depan sana. Namun melihat mutan naga itu yang kini bertransformasi menjadi naga sungguhan, tentunya membuat mereka semua sungguh sangat kesal. Bagaimana mungkin ada sosok naga seperti ini? Curang, ucap dari mereka. Sedangkan untuk Chen Xiao kini dia pun mengumpulkan semua kekuatannya dalam satu serangan, dan benar ketika dia melepaskan serangan ke arah Jun di sini, Jun dia langsung melepaskan bilah miliknya untuk dapat menghentikan serangan yang datang ke arah dirinya. Dan bilah yang dilepaskan oleh Jun sungguh kuat hingga dapat menembus serangan yang diberikan oleh sosok naga itu, yang membuat di sini Chen Xiao dia pun berpikir kalau sepertinya serangan ini sangat-sangat mengerikan. Tapi dia juga berpikir selama dia memiliki sebuah celah, dia pasti dapat mengalahkan sosok yang ada di depan sana. Dan benar ketika serangan Jun datang di sini, Chen Xiao dia pun tiba-tiba saja menghilang dan dia mengincar titik buta yang dimiliki oleh Jun. Dan benar kini tiba-tiba aja Chen Xiao dia pun muncul tepat di belakang dari Jun, dan dia yakin dengan ini semua maka Jun benar-benar bakal tamat. Dan ketika dia melepaskan sebuah serangan, ternyata itu Jun ketika dia diserang dari belakang, dia masih santai saja karena dia juga memiliki armor pelindung yang membuat dirinya tidak akan mungkin dapat diserang dari belakang. Sayang sekali kau gagal melakukannya, ucap dari Jun. Dan mana dia juga mengatakan kalau dirinya memiliki pertahanan 100% tanpa titik buta, jadi dia pasti bakal aman, ucap dari Jun. Yang tentunya hal itu membuat Chen Xiao dia pun sangat kesal dan dia kembali melepaskan serangan. Tapi setiap serangan yang diberikan oleh Chen Xiao tetaplah tidak berguna di hadapan dari Jun, yang membuat mereka pun berpikir kalau sepertinya pria botak itu terlalu mengerikan, ucap dari mereka semua. Namun di sudut lainnya saat ini untuk Xiao Hong yang melihat pertarungan itu, dia pun menyadari betapa mengerikannya pertarungan itu. Tapi dia juga sadar betul ini adalah sebuah kesempatan bagi dirinya, di mana dia berpikir kalau dia akan menjadi nelayan. Ketika mereka berdua sudah lemah, maka itu akan memberikannya sedikit kesempatan untuk dapat menjatuhkan mereka berdua dan mengambil kemenangan untuk dirinya, pikir dari Xiao Hong. Nah di sini dia hanya perlu menunggu waktu yang tepat, pikir dari dirinya. Sedangkan di sudut lainnya saat ini serangan itu pun kembali datang. Di sini Chen Xiao dia pun kembali terus melepaskan serangan ke arah Jun, tapi setiap serangan yang diberikan oleh dirinya tidaklah berpengaruh. Namun letupan energi itu juga shockwave-nya membuat gelombang kejutnya Xiao Hong dia pun sampai terdorong beberapa langkah, dan dia menyadari betapa mengerikannya letupan energi yang dilepaskan oleh mereka berdua. Karena memang saat ini untuk Jun dia terlalu OP, pertahanannya terlalu kuat, pertahanan absolut hingga tidak dapat ditembus oleh sosok naga itu, yang membuat mereka pun berpikir kalau sepertinya ini terlalu mengerikan untuk semua orang yang ada di tempat ini. Dan orang-orang juga berpikir kalau Jun terlalu kuat, bahkan mereka juga berpikir sekuat apa Jun sebenarnya, pikir dari mereka semua. Sedangkan untuk Chen Xiao ketika serangan biasanya tidaklah berguna, membuat dirinya pun murka dan dia kini mengumpulkan semua serangannya ke dalam satu serangan yang akan dilepaskan kepada Jun yang ada di bawah sana. Dan dia yakin dengan serangan puncak miliknya dia dapat mengalahkan Jun. Dan ketika dia melepaskan serangan terkuatnya di sini, sangat-sangat kuat hingga membuat layar proyeksi pun bergetar akibat serangan yang diberikan oleh Chen Xiao. Tapi sayangnya serangan itu pun tetap tidak berguna di hadapan pertahanan absolut yang dimiliki oleh Jun. Sudah aku katakan ini semua nggak berguna, ucap dari Jun. Yang tentunya hal itu membuat Chen Xiao dia pun benar-benar kesal. Namun memang serangan yang diberikan oleh Chen Xiao sangat-sangat kuat hingga serangan itu pun dipantulkan oleh Jun, yang membuat Xiao Hong yang ada di sekitarannya dia benar-benar langsung lenyap terkena himbas letupan energi yang dilepaskan oleh mereka berdua. Dan itu membuat kini di atas arena hanya tersisa Jun dan juga Chen Xiao, sosok naga mutan itu. Dan di sini untuk Chen Xiao dia pun bingung bagaimana bisa Jun dia dapat bertahan seperti ini. Kenapa dia masih ada? Bagaimana mungkin? Apakah kau tidak punya kelemahan? Ucap dari Chen Xiao. Dan hal itu pun dibenarkan oleh Jun, di mana Jun dia mengatakan kalau dirinya adalah Dragon Slayer. Jadi kau nggak akan mungkin bisa mengalahkan diriku, ucap dari Jun. Dan benar ketika Jun dia melepaskan serangan penghancur naga di sini dalam satu gerakan aja, Chen Xiao dia hancur. Chen Xiao dia hancur hanya dalam satu gerakan yang diberikan oleh Jun.
Dan itu aja untuk pertarungan Jun dan juga Chen Xiao. Singkat, padat, dan gampang banget untuk Jun untuk mengalahkan Chen Xiao. Sedangkan yang lain aja parah sampai gitulah. Tapi Jun satu gerakan aja dar habis. Waduh. Udah itu aja untuk Jun untuk part kali ini. Sebenarnya masih ada beberapa panel lagi, cuman kalau dilanjutkan itu gantung coy. Jadi gue malas daripada gantung-gantung. Nanti aja kita selesaikan aja pertarungannya, nanti dilanjutkan sama chapter yang selanjutnya, sama ini sisa-sisa chapter ini. Jadi agak lebih panjang lah dan gak gantung juga jalan ceritanya. Dan itu aja untuk part kali ini, dan sampai jumpa di part lanjutannya untuk Jun. Bye, thank you.